Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar podcast setia kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat podcast dengan tema tajuk yang cukup menarik untuk dibahas pada zaman modern ini, yaitu tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam pandangan Islam itu seperti apa. Baik, sebelum kita lanjut pada pembahasan utama, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Fajal Alifu selaku host pertama, kemudian ada rekan Saya Priya Mitra sebagai co-host kedua, dan di sini ada narasumber kita. Yang pertama adalah Fierian Poebe Maulana, Satrio Bagus Wicaksono, Muhammad Ananda Nabil Abroni. Pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir menyempatkan diri di kegiatan podcast pada hari ini. Untuk para narasumber, bagaimana kabarnya semua? baik. Alhamdulillah. Sudah lama kita tidak berjumpa pada kegiatan podcast seperti ini ya para. Iya, lama banget. banget. Sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin dulu kepada para narasumber dan juga para pendengar. Semoga di hari Idul Fitri ini kita semua amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan kata dan perbuatan baik sengaja maupun dari tidak sengaja. Baik, seperti yang kita ketahui, kita akan membahas feminisme. Feminisme ini apa sih? Feminisme ini seperti sebuah gerakan di mana gerakan kaum wanita yang menuntut untuk kesetaraan gendernya atau statusnya itu setara. Seperti yang kita ketahui bersama, pada zaman dahulu itu para perempuan itu belum mendapat tempat yang sama di antara laki-laki. Sebelum zaman era Kartini itu ya, dimulai dari zaman era Kartini di abad 20 itu para perempuan itu biasanya hanya bekerja di belakang, hanya di bagian dapur. Istilah kasarnya itu dapur kasur sumur gitu kalau ininya. Sedangkan seiring dengan zamannya yang modern ini, para perempuan juga ingin statusnya sama, tidak hanya di bagian dapur kasur atau sumur dan itu, tapi juga mereka ingin misalkan dapat pendidikan yang layak, mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai apa yang mereka inginkan. Dan sudah banyak contohnya yang dulu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki saja kini sudah dilakukan oleh para perempuan. Misal supir bis, misalnya Transjakarta sudah ada yang perempuan yang mengemudikan, kemudian juga ada driver bis juga yang dikemudikan oleh perempuan. Ya, teman-teman bisa cari sendiri di YouTube. Banyak contohnya para perempuan itu yang bahkan perempuan sekarang ada yang pernah jadi presiden, contohnya Ibu Megawati. Baik, tadi selain contohnya ada presiden yang dijabat oleh perempuan, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, juga ada jabatan-jabatan strategis lainnya pada bidang politik yang juga diemban oleh para perempuan. Misalkan seperti Gubernur Jawa Timur yang kini diemban atau dijabat oleh Ibu Khofifah Indar Parawansa. Kemudian juga dulu ada Wali Kota Surabaya 2 periode 2010, 2015 dan 2016 sampai 2021, yaitu Bu Tri Risma hari ini. Kemudian juga dulu ada di Kota Tangerang Selatan ada wali kotanya perempuan juga, itu namanya Ibu Airin Rahmidiani. Dan masih banyak lagi contoh-contoh perempuan yang menduduki jabatan-jabatan yang dulu hanya bisa dilakukan oleh perempuan, kini juga maksudnya yang dulu hanya bisa dijabat oleh para laki-laki, kini juga dijabat oleh para perempuan. Dan juga di dalam kabinet Indonesia sendiri juga tidak semuanya laki-laki. Ada juga perempuan misalkan kayak seperti Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, kemudian juga Ketua DPR Puan Maharani dan lain-lain. Baik, membahas feminisme dari pandangan narasumber sendiri, menurut Anda feminisme itu seperti apa? Menurut saya, feminisme itu seperti kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, bisa di tempat kerja, bisa di keluarga,
serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan yang tidak adil. Jadi dari apa yang kita dengar dari jawaban dari narasumber, feminisme ini semacam penyataraan atau disejajarkan lah posisi perempuan itu di mana yang tadinya posisinya berada di bawah laki-laki, sekarang posisinya bisa sejajar dengan laki-laki. Jadi perempuan pun juga bisa melakukan tugasnya yang tadinya hanya bisa dilakukan laki, kini pun juga bisa dilakukan oleh perempuan dengan posisi yang setara. Baik, tadi setelah pertanyaan pertama dan juga disebutkan tadi definisinya, kemudian saya sebagai host akan melanjutkan pertanyaan kedua, yaitu bagaimana sih contohnya dalam feminisme itu, entah itu dalam kegiatannya atau misalkan pokoknya intinya dalam kegiatannya, contoh-contoh feminisme yang terjadi di dalam masyarakat itu seperti apa? Ya, contohnya menyamakan lapangan permainan antara perempuan dan laki-laki dengan memastikan perempuan memiliki kesempatan hidup yang sama untuk memiliki peran serta haknya. Contoh yang sering kita jumpai bisa kita lihat dari perjuangan dalam menuntut kesetaraan gaji atau upah antara laki-laki dan perempuan. Sekarang kan banyak demo-demo yang dilakukan oleh para perempuan atau wanita di luar sana untuk menuntut kesetaraan gaji dengan mereka yang laki-laki. Jadi yang perempuan itu dianggap lemah, jadi kamu perempuan jadi gajimu dikit aja. Jadi mereka sebagai kaum perempuan ya jelas tidak terima karena kerjanya aja sama, terus porsi kerjanya, porsi waktu juga sama. Jadi mereka ya berhak untuk menuntut kesetaraan gaji atau upah tersebut. Yang kedua, ada akses yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan. Nah, kalau dulu kan pekerjaan atau pendidikan itu dibedakan. Jadi kalau dulu itu yang diutamakan itu cowok. Jadi yang cewek itu nggak boleh sekolah kan dulu. Sebelum adanya Ibu Kartini yang memperjuangkan kaum perempuan, itu dulu sekolah itu yang boleh cuma laki-laki toh. Yang bekerja juga cewek juga nggak boleh, cewek itu nggak boleh bekerja, jadi yang bekerja itu yang cowok. Dan juga yang ketiga, kesempatan yang sama untuk memegang jabatan publik. Jadi seperti yang dikatakan tadi, perempuan itu berhak untuk menjabat publik. Seperti contohnya Ibu Megawati Soekarno Putri yang menjabat sebagai Presiden Indonesia. Dan juga ada Ibu Risma yang menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, dan juga masih ada contoh lainnya seperti itu. Jadi yang untuk masa kini itu perempuan menurut saya sudah mendapatkan apa yang diinginkan oleh feminisme tersebut. Baik, dapat kita simpulkan dari penjelasan narasumber tadi bahwasanya tujuan gerakan feminisme tersebut adalah untuk mendobrak sistem bias gender dan menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam pemenuhan hak. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh feminisme itu sendiri? Jadi faktanya feminisme hanya menginginkan kesejahteraan gender, dan feminisme ini diciptakan untuk memperbaiki ketidakseimbangan gender yang terjadi sejak zaman dahulu, ketika perempuan dianggap sebagai manusia seutuhnya dan tidak memperoleh hak yang sama. Ya, jadi perempuan itu sebelum adanya gerakan feminisme itu dianggap sangat-sangat rendah. Jadi posisinya itu selalu di bawah laki-laki. Seperti tadi di bidang pekerjaan, di pendidikan, terus di mana-mana pun di masyarakat itu manusia itu selalu dianggap di bawahnya laki-laki. Jadi feminisme ini tujuannya diinginkan itu adalah intinya cuman kesetaraan gender gitu. Baik, sehubungan dengan adanya keinginan dari feminisme tersebut,
ya di mana para penggerak kaum feminisme ini menginginkan adanya kesetaraan gender itu sendiri. Apakah dalam Islam itu sendiri gerakan tersebut atau penyetaraan itu diperbolehkan? Jadi, dalam agama Islam, feminisme dipandang sebagai upaya untuk melakukan penyetaraan gender, perlakuan adat terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seorang feminisme yang dapat dilihat dari bentuk penghormatan terhadap ibunya atau perempuan yang beliau cintai. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk menurut narasumber, apakah Islam mengakui kesetaraan gender tersebut? Baik, bagaimana narasumber? Jadi gini Mas, dalam ajaran Islam itu laki-laki dan perempuan kedudukannya sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk berbuat dalam kehidupan di masyarakat. Bisa dimengerti Mas? Oh baik, siap-siap. Baik, para pendengar, tadi setelah kita dengarkan bagaimana penjelasan dari para narasumber, seberapa penting dan seberapa ini sih kesetaraan gender di dalam pandangan Islam itu sendiri. Jadi sangat penting bagi perempuan untuk mendapatkan posisinya di kedudukannya di masyarakat umum itu sendiri. Jadi bukan hanya laki-laki yang bisa bekerja di sana sini terus kemudian di posisi yang baik, mendapatkan pendidikan. Perempuan juga harus mendapatkan yang semestinya dia dapatkan. Kemudian juga Islam juga sangat memuliakan perempuan itu sendiri, di mana perempuan itu adalah sebagai perhiasan dunia. Kemudian seperti yang kita tahu, ibu kita adalah perempuan, di mana hormatilah orang tua kita, hormatilah ibu kita. Dan lalu juga di dalam penyelenggaraan dalam konteks bernegara, semua orang baik perempuan dan laki-laki juga berhak mendapatkan pekerjaan, kemudian juga berhak untuk mendapat, kemudian juga di bidang pekerjaan juga pekerjaan, pendidikan, negara juga telah menjamin bahwa semua orang baik perempuan dan laki-laki mendapatkan hak yang sama baik dalam pendidikan maupun juga pekerjaan. Baik, demikianlah pembahasan mengenai kesetaraan gender. Sampai dicukupkan sampai sini. Kemudian akan kami lanjutkan topik berikutnya, yaitu mengenai disorientasial seks. Bagaimana sih Pak Islam memandang disorientasi seks itu? Apa haram atau seperti apa gitu? Haram. Mari kita dengarkan dan kita simak penjelasan dari para narasumber yang telah hadir di sini. Baik, masih bersama kami di podcast ini. Sebelum dijelaskan oleh para narasumber, jadi disorientasi seks ini adalah di mana seseorang ini memiliki hasrat gitu ya, hasrat atau kelainan di bidang seks gitu. Jadi misalkan yang laki-laki suka yang bergaya perempuan, ataupun sebaliknya perempuan juga suka bergaya laki-laki. Kemudian juga ada yang ada yang saling suka sesama jenis itu juga. Nah, untuk itu mari kita cari tahu lagi apa pandangan Islam, bagaimana Islam memandang disorientasi seks itu seperti LGBT pokoknya yang dan sebagainya itu seperti apa sih Islam memandangnya itu? Apakah ada hukumannya bagi mereka para pelakunya dan sebagainya? Baik, untuk hukuman buat contohnya kayak tadi LGBT dan homoseksual itu, kalau di Indonesia itu jelas haram. Karena dalam fatwa MUI nomor 57 tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan, dengan tegas MUI memfatwakan
pelaku sodomi baik lesbian maupun gay itu hukumannya adalah haram dan merupakan bentuk kejahatan, dikenakan hukuman takzir yang tingkat hukumannya bisa maksimal yaitu sampai pada hukuman mati. Tapi kalau di negara lain seperti mana? Jerman, itu LGBT udah disahkan, kan berbeda dengan kita negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Islam, jadi LGBT itu sangat diharamkan. Hubungan sama jenis aja, hubungan yang lawan jenis aja di Indonesia kadang tidak diperbolehkan, seperti contohnya ada di Aceh yang banyak sekali contohnya kalau misal ketahuan pacaran atau ketahuan ngapain gitu lawan jenis, hukumannya juga jelas-jelas terang-terangan adalah hukuman cambuk. Apalagi hubungan yang sesama jenis pasti sangat diharamkan dalam Islam dan tidak diperkenankan di negara Indonesia. Sementara itu, Islam kan menghendaki pernikahan antar lawan jenis, laki-laki dengan perempuan. Tidak semata itu untuk memenuhi hasrat biologis, namun sebagai ikatan suci untuk menciptakan ketenangan hidup dengan membentuk keluarga yang sakinah dan mengembangkan keturunan umat manusia yang bermartabat. LGBT sendiri dalam pandangan Islam sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasulullah dalam Al-Quran dan Sunnah, homoseks merupakan perbuatan hina dan pelanggaran berat yang merusak harkat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Pada masa Nabi Lut, kaum homoseks itu langsung mendapat siksa di balik buminya dan dihujani batu panas dari langit. Bayangkan dulu, tapi kalau sekarang udah ada yang diperbolehkan. Tapi kalau di Indonesia nggak boleh. Selain zina dan pemerkosaan, pelanggaran seksual menurut Islam termasuk LGBT dan menjima binatang. Kok gini? Mati. Hilang. Dari apa yang dijelaskan oleh narasumber, ternyata cukup ini juga Islam cukup konsen juga pada bagian LGBT itu sendiri, dan juga termasuk ke bagian keluarga. Tadi telah disebutkan oleh narasumber juga Islam itu memiliki tujuan sakinah, mawaddah, warahmah, di mana hal itu dapat terwujud dengan pernikahan antara perempuan dan laki-laki itu sendiri. Baik, langsung kita ke pertanyaan berikutnya. Sebenarnya apa sih yang faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi adanya penyimpangan seksual atau disorientasi seksual ini di berbagai tempat? Jadi faktor yang menjadi pemicu penyimpangan seksual menurut pakar andrologi dan seksologi Wimpi Pangkahila, seorang berpotensi menjadi homoseks karena beberapa faktor, diantaranya gangguan psikoseksual pada masa kecil, faktor biologis atau kelainan otak dan genetik, dan juga faktor kultural dan faktor lingkungan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendapat yang mengatakan homoseks terbentuk karena faktor biologis, yang merupakan pendapat yang masih kontroversial. Psikolog Dadang Ilawari bahkan mengatakan bahwa faktor utama penyebab homoseksualitas adalah lingkungan. Keberadaan faktor-faktor di atas yang membuat seseorang bisa melakukan penyimpangan seks tidak serta-merta membenarkan perbuatan homoseksual itu sendiri, atau mengatakan bahwa menjadi gay atau lesbian adalah kodrat atau takdir dan memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya. Dengan akalnya, seharusnya manusia dapat mengendalikan dorongan-dorongan hasratnya, mengatasi tuntutan biologisnya sesuai dengan tuntunan agama, bukan dengan menjerumuskan diri dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menurunkan kitab suci yang telah menjelaskan hukum-hukumnya secara jelas tentang perbuatan baik dan buruk, tentang pahala dan dosa yang akan dimintakan pertanggungjawabnya kelak di akhirat nanti. Oke, membahas faktor-faktor pemicu penyimpangan seksual. Jadi tentunya ada cara pencegahannya dong. Bagaimana cara mencegah penyimpangan seksual itu sendiri? Untuk narasumber,
tolong dijelaskan cara pencegahan penyimpangan seksual. Jadi untuk itu cara mencegah aktivitas seks menyimpang tersebut adalah dengan menjauhi dan menghilangkan rangsangan-rangsangan terkait dengannya. Dalam masalah ini Rasulullah bersabda, janganlah seseorang laki-laki melihat aurat laki-laki, jangan pula perempuan melihat aurat perempuan. Janganlah seorang laki-laki tidur dengan seorang laki-laki dalam satu selimut. Begitu juga perempuan jangan tidur dengan perempuan lainnya dalam satu selimut. Laki-laki yang melihat aurat laki-laki atau perempuan melihat aurat sesama perempuan bisa terangsang. Ini adalah bibit dari penyimpangan seksual. Apalagi kalau tidur dalam suatu selimut. Islam sangat menjaga hal ini. Terbukti dengan perintah memisahkan kamar tidur anak baik dengan orang tua maupun dengan saudara kandungan yang perempuan sejak anak berumur 7 tahun atau sebelum balik. Islam juga melarang penampilan laki-laki yang meniru perempuan dan perempuan yang meniru laki-laki. Rasulullah juga menganjurkan berpuasa bagi orang yang menghadapi rangsangan seksual tapi belum mampu berumah tangga. Cara lain mencegah penyimpangan seksual adalah dengan melarang dan menghentikan pornografi dan porno aksi baik di TV maupun di dunia maya. Apalagi terkait dengan film-film yang memamerkan dan mempromosikan penyimpangan seksual. Oke, baik, tadi sudah dijelaskan oleh para narasumber mengenai faktor-faktor penyebab dan pencegahannya itu sendiri seperti apa supaya tidak terkena disorientasi seks atau kelainan seksual gitu, teman-teman. Kemudian berlanjut ke pertanyaan berikutnya adalah solusi apa kira-kira supaya ini para pendengar dan juga yang lainnya tidak terkena disorientasi seks atau kelainan seksual itu sendiri. Baik, untuk solusinya, solusi apa yang perlu kita lakukan? Beberapa solusi dapat dilakukan berdasarkan faktor penyebab munculnya LGBT. Penanganan terhadap mereka dibedakan dari faktor penyebabnya antara lain faktor genetik, psikologis maupun kultural. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, maka diharapkan dapat dirumuskan solusi yang tepat untuk seseorang yang mengidap penyakit LGBT tersebut. Secara umum, solusinya itu ada dua, yaitu solusi internal dan solusi eksternal. Solusi internal misalnya perlu adanya kesadaran dan kemauan untuk sembuh. Jadi internal itu dari diri sendiri, serta kesungguhan melakukan perubahan. Jadi diniati dari diri sendiri. Jadi kan perubahan seseorang itu seseorang tidak bisa merubah seseorang tersebut kecuali dari dirinya sendiri kan. Nah, dan yang kedua ada solusi eksternal, dapat berupa dukungan dari keluarga dan orang-orang dekat serta membebaskan diri dari lingkungan LGBT. Jadi yang solusi eksternal ini yang berasal dari luar, seperti ada dukungan keluarga, kayak keluarga memberikan motivasi dan arahan kepada saudaranya tersebut, serta orang-orang dekat. Misalkan saya nih mengidap LGBT. Nah, orang-orang terdekat saya ini yang memberi dukungan seperti, oh kamu jangan gini, biar kamu nggak gini. Kamu misalnya kalau kayak menjadi tempat curhat kita sebagai pengidap LGBT itu. Jadi biar nggak ikut-ikutan LGBT gitu loh. Terus serta membebaskan diri dari lingkungan LGBT juga. Biasanya orang yang mengidap LGBT itu kan ada pengaruh dari lingkungan. Misal kalau kita dari lingkungan biasa, terus kita mainnya ke lingkungan yang orangnya banyak LGBT. Awalnya kita kayak, apa sih LGBT? Kayak awalnya biasanya jijik. Habis itu dia ketularan kok dia lama-lama tertarik karena sering main ke lingkungan LGBT. Jadi kemungkinan besar dia tertular penyakit LGBT. Seperti itu.
Baik, terima kasih atas penjelasan dari narasumber mengenai solusi supaya tidak terkena disorientasi atau kelainan seks atau LGBT itu sendiri. Jadi selain dari ada dua faktor tadi, faktor eksternal dan internal, kita harus mencegahnya tuh menjauhkan diri dari lingkungan yang seperti itu, kemudian juga memilah lingkungan pergaulan yang baik mana, yang tidak mana gitu. Terus juga harus ada kemauan dari diri sendiri jika sudah terkena hasutan atau terkena LGBT, kita harus ada kemauan sendiri untuk mengeluarkan diri kita dari kelainan seks itu sendiri. Misal bisa pengobatan self healingnya misal dengan mengikuti pengajian, kemudian juga baca hadis-hadis, entah pengajian yang offline maupun yang online, jadi supaya hati itu terobati atau tersambung dengan faktor-faktor dari faktor rohani, supaya membangkitkan dari segi keimanan, supaya semakin bertambah rasa keimanan itu sendiri dan semakin menjauhi dari apa yang disebut sebagai disorientasi seks atau kelainan seks atau LGBT itu sendiri. Baik, mungkin itu yang bisa host tanyakan untuk narasumber. Saya selaku host berterima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sama-sama. Mungkin bisa berjumpa dengan waktu. Amin. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada host atas undangannya. Ya, sering-sering undang kita ke podcast biar Satrio bagus punya kegiatan selain rebahan. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon mewakili teman-teman mohon maaf. Fastabiqul khairat wal qalamil yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast. Wax.